Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kembali lagi di channel Ayah Cut. Semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan, keselamatan, berkah ilmu, dan senantiasa istiqomah di jalan Allah. Amin 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 ya rabbal alamin. Allahumma amin. Teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan membagikan berita terkait tentang P3K, yaitu tentang pernyataan tegas Kepala BKN tentang masa kontrak P3K. Simak baik-baik. Oke teman-teman, sebelum kita masuk kepada beritanya, jangan lupa subscribe, like, dan aktifkan tombol loncengnya untuk dapat terus mengikuti channel ini. Oke teman-teman, langsung saja kita akan lihat apa saja yang menjadi beritanya terkait tentang P3K. Berita ini dikutip dari jpnn.com. Jakarta, Kepala Badan Kepegawaian Negara atau BKN, Bima Haria Wibisana mengungkapkan masa kontrak P3K atau PPK, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, disingkat dengan P3K, ada masanya. Nah, jadi menurut Kepala BKN Bima Haria Wibisana, ini mengemukakan bahwa kontrak P3K itu ada masanya. Jadi ada batasnya. Jadi nggak selamanya. Jadi ada sebab akibat yang mengakibatkan mengakhiri kontrak. Jadi seperti itu. Yang namanya aja kontrak pasti jelas ya, maksudnya ada masanya. Jadi nggak selamanya, nggak seumur hidup, nggak sama seperti PNS. Nah, jadi kita akan lihat teman-teman. Jadi seperti apa kelanjutan dari P3K tersebut. Nah, dengan tegas Bima Haria Wibisana mengatakan tidak ada P3K yang dikontrak seumur hidup. Nah, jadi katanya ini tidak ada P3K yang dikontrak seumur hidup. Nah, jadi ada batas. Apakah itu setahun, 2 tahun? Jadi ada batasnya. Jadi kita akan lihat nanti berapa batas kontraknya, masanya itu berapa gitu ya. Kita akan lihat nanti teman-teman. Oke? Tidak ada kontrak seumur hidup. Nah, ini diulang lagi kata-katanya ya. Namanya juga kontrak. Berapa lama dikontrak ditentukan oleh pejabat pembina kepegawaian atau PPK, kata Bima Haria Wibisana kepada jpnn.com pada Rabu 21 Oktober 2020. Nah, jadi di sini itu yang namanya kontrak itu nggak ada seumur hidup. Nah, jadi ini tergantung pejabat ya, pejabat yang mengontrak, pejabat pembina kepegawaian. Nah, jadi disebut-sebut kontrak. Nah, jadi namanya aja kontrak, pasti ada masanya kan gitu teman-teman. Nah, oke kita lanjut, kita akan lihat lagi. Dijelaskannya masa kontrak P3K minimal 1 tahun. Nah teman-teman, jadi P3K minimal 1 tahun itu masa kontraknya. Ini paling minim ya teman-teman. Ini mungkin akan dilihat dari kinerja kita. Kalau misalnya kinerja kita bagus, kita disiplin, kita mengikuti aturan sesuai dengan prosedur, mungkin kita bisa ditambah ya masa kontraknya. Jadi seperti itu teman-teman. Jadi kalau misalnya kontrak ini P3K 1 tahun paling sedikit ya teman-teman, itu 1 tahun. Kalau misalnya kita berbicara waktu ya, itu setahun itu nggak terasa teman-teman, sebentar aja udah setahun, udah berakhir kontrak ya teman-teman. Kemudian bisa diperpanjang. Nah, ini bisa diperpanjang hingga 5 tahun. Nah, jadi minimal 1 tahun, kemudian bisa diperpanjang terus hingga 5 tahun. Selama masa perpanjangan itu dilakukan evaluasi untuk menilai kinerja P3K. Nah, jadi itu selama perpanjangan tersebut dilakukan evaluasi. Jadi ada evaluasi apa-apa saja itu yang dievaluasikan kinerja kita gitu ya teman-teman. Jadi bagaimana kinerja para P3K tersebut. Nah, bila kinerja P3K baik, kontrak bisa diperpanjang terus. Namun jika kinerjanya buruk, kontrak bisa diputus.
Nah, itu ya risiko P3K teman-teman. Itu risikonya kontrak ya. Kita kan di kontrak gitu ya. Kinerja buruk ini seperti banyak bolos. Nah, ini yang menyebabkan menjadi kinerja buruk ya. Kemudian terlibat politik praktis, kemudian melakukan kejahatan korupsi, narkoba dan lain-lain. Kemudian P3K itu aparatur sipil negara. Nah, teman-teman, jadi ini P3K itu termasuk ke dalam ASN, aparatur sipil negara. Kinerjanya harus dievaluasi dan kalau melakukan pelanggaran berat bisa langsung diputus kontraknya. Ini kata Bima Haria ya kepada CPNN. Nah, jadi kan P3K ini bisa diputus sewaktu-waktu ya. Jadi kalau misalnya nggak pas kerjanya, melanggar pelanggaran yang berat, maka bisa diputus. Mungkin bisa lah dikasih surat peringatan sekali gitu kan, 2 kali. Mungkin untuk ketiga kalinya nggak ada negosiasi lagi, langsung diputus kontraknya. Kemudian penilaian kinerja ini lanjutnya sangat menentukan masa depan P3K. Misalnya dalam 5 tahun kontrak kinerjanya baik, PPK bisa memperpanjang lagi dalam perencanaan 5 tahun kedua berikutnya. Nah teman-teman, jadi kalau misalnya kita emang udah masuk ke dalam P3K atau dikontrak oleh pemerintah, kita harus bisa menjaga ya kualitas kita sendiri dan kemampuan kinerja kita harus baik gitu. Jadi kita itu harus tetap jaga. Jadi dengan kita jaga itu akan mudah untuk memperpanjang lagi, bisa jadi setelah 5 tahun bisa ditambah lagi untuk 5 tahun ke depan dengan catatan formasinya masih dibutuhkan. Nah jadi kalau formasi yang nggak dibutuhkan lagi ya mau nggak mau harus diputuskan. Jadi kalau misalnya formasinya itu sama, itu boleh dilanjutkan, sebab perkembangan zaman yang begitu cepat bisa saja membuat formasi yang selama ini dibutuhkan tiba-tiba hilang beberapa tahun kemudian karena tergantikan oleh teknologi digital. Nah, jadi ini perkembangan ya, karena perkembangan. Jadi kalau perkembangannya yang cepat, teknologinya semakin canggih, jadi formasi-formasi yang dibutuhkan tiba-tiba hilang. Jadi kan kita nggak tahu ya ke depan tuh seperti apa, dan itu bisa digantikan oleh teknologi digital ya. Kita kurang tahu ya, kurang paham ya teman-teman. Jadi seperti apa perkembangan ke depannya. Nah, gitu. Dia menjelaskan bila formasinya ternyata tidak ada lagi karena tergantikan teknologi misalnya, sehingga kontrak P3K tidak bisa diperpanjang lagi. Yang bersangkutan masih punya kesempatan ikut tes lagi dengan formasi berbeda. Sebaliknya, bila P3K selama masa kontrak 1-5 tahun kinerjanya buruk, selain tidak akan diperpanjang masa kontraknya, P3K tidak bisa ikut tes untuk formasi lain. Nah, kalau misalnya itu kinerjanya baik, itu masih ada peluang ya untuk mengisi formasi yang lain dengan cara mengikuti tes. Namun kalau misalnya kinerja buruk, itu selama kontrak sampai 5 tahun ya, yang sebelum-sebelumnya tidak bagus, maka selain tidak diperpanjang, dan dia ini tidak bisa juga ikut untuk formasi lain, tidak bisa ikut tes juga, karena sudah dilihat dari selama kontraknya sebelumnya bahwa kinerjanya itu buruk gitu teman-teman. Kemudian perpanjangan masa kontrak tergantung kinerja dan kebutuhan instansi. Kalau P3K bermasalah dalam kinerja atau buruk dan melakukan pelanggaran berat, yang bersangkutan tidak bisa diperpanjang lagi ataupun ikut tes P3K lagi untuk formasi lainnya bebernya. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Jadi kalau misalnya kita udah lulus P3K, ya P3K itu dijaga kualitas kinerjanya itu harus bagus. Jadi dengan seperti itu kita kontraknya itu diperpanjang dari pertama yang paling minimal itu 1 tahun, kemudian maksimal 5 tahun. Kemudian setelah 5 tahun tersebut, itu kalau misalnya formasinya itu masih dibutuhkan, maka akan ditambah lagi kontrak kita gitu selama 5 tahun ke depan gitu teman-teman. Jadi seperti itu peluang di P3K gitu ya teman-teman ya. Oke, jelas ya? Oke, syukran, jazakumullahu khairan katsir. Semoga informasi dan beritanya ini bermanfaat bagi teman-teman semua.
Apabila ada kesalahan dalam penyampaian informasi, itu semata-mata datangnya dari kebodohan saya atau kesalahan saya dalam berucap sebagai manusia biasa. Dan apabila ada yang bisa diambil manfaatnya, alhamdulillah, silahkan diambil manfaatnya. Oke teman-teman, untuk dapat terus mengikuti channel ini, jangan lupa subscribe, like, dan aktifkan tombol loncengnya untuk dapat terus mengikuti channel ini. Oke teman-teman, sampai di sini dulu penyampaian beritanya pada hari ini. Insya Allah akan ada berita selanjutnya. Oke teman-teman, saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.